Perkenalkan dulu, nama saya adalah Mr. K. Panggil saja Mr. K, ya. Jadi ini adalah video pertama saya untuk saya upload, dan semoga kedepannya juga saya akan mengupload video mengenai koleksi saya. Nah, sebelum itu saya ingin bercerita tentang diri saya sendiri dulu, ya. Dulu itu saya masa kecil itu bukan orang yang punya uang gitu ya, dari keluarga yang mampu sekali, itu tidak. Karena dari masa kecil itu untuk membeli sebuah mainan, untuk membeli sebuah koleksi itu hampir tidak ada. Tetapi untung saja saya tetap masih mampu untuk membeli beberapa mainan. Ya tentu saja beberapa mainan tersebut dibelikan oleh orang tua gitu ya. Meskipun dengan berat hati, saya tahu waktu itu pun orang tua juga mengeluarkan uang yang segitu, itu harus mengorbankan dirinya juga. Itu saya juga masih ingat. Ya, terus kemudian saya juga berkesempatan untuk memiliki beberapa mainan, beberapa koleksi yang zaman masa saya kecil itu beberapa yang pasti itu yang saya ingat, seperti Ninja Turtle, ya itu yang ada Donatello, Michelangelo, ya seperti itu, ya Leonardo seperti itu. Nah, lalu ada mainan Transformer yang waktu itu masa kecil barangnya kecil sekali dan harganya murah, itu sempat saya beli. Dan mainan yang termahal yang saya beli waktu itu adalah Senseiya. Ya, karena saya waktu itu melihat Senseiya ini bentuknya sangat unik sekali gitu ya. Bentuknya apa ya? Ada manusianya, terus kemudian rompinya itu dimasukkan ke bagian kakinya begitu ya. Zaman dulu pun sudah seperti itu. Jadi bentuk Senseiya ini yang menginspirasi saya. Begitu indahnya ya sebuah mainan waktu itu. Dan itu membuat saya tuh, masa kecil saya kurang untuk memiliki mainan itu ya. Dan saya bertujuan nanti kalau saya sudah dewasa begitu, lalu kemudian saya akan membeli mainan untuk diri saya sendiri. Tetapi ketika saya beranjak dewasa pun, saya juga harus memikirkan keluarga dan sebagainya, yang akhirnya saya sendiri pun juga nggak bisa membeli seenaknya sendiri. Tetapi ya terima kasih, saya juga sampai sekarang ini sudah cukup banyak memiliki koleksi, dan itu pun juga masih beberapa yang belum di unboxing gitu. Nanti akan saya unboxing atau review di dalam video-video saya. Nah, saya akan melihat semoga ke depannya saya bisa mengupload banyak video yang bisa menginspirasi juga, banyak video yang bisa memberikan manfaat. Maksudnya mungkin kalau ada yang ingin membeli barang serupa, mungkin bisa menjadikan sebagai referensi seperti itu ya. Itu adalah tujuan saya nantinya akan membuat sebuah video ini. Dan tentu saja kalau banyak yang melihat dan request gitu ya, atau yang istilahnya ada beberapa yang bisa saya lakukan, akan saya lakukan. Nah, semoga dengan subscribe dari kalian semua bisa membantu saya juga, dan juga ketika kalian melihat videonya, kalian bisa membantu saya juga. Oke, tapi di dalam video perkenalan kali ini, saya tidak mereview atau saya tidak unboxing mainan dahulu, tetapi saya ingin memperkenalkan diri saya dulu, supaya kita juga saling kenal, siapakah yang review gitu ya, siapa yang mengunboxing gitu. Nah, pada umumnya bahwa saya berusaha mengunboxing atau mereview sejujur-jujurnya. Ya, memang kerap kali ada beberapa ya yang kita kadang itu menutupi kelemahan dan sebagainya, tapi saya akan jujur sejujur-jujurnya. Kalau saya tidak suka, saya bilang tidak suka, dan semuanya itu adalah murni opini saya. Jadi bukan atas suruhan
atau atas perintah siapa, tetapi benar-benar murni dari saya sendiri. Jadi apapun yang saya review itu benar-benar dari lubuk hati saya, dan apa yang saya lihat ya seperti itu. Dan semoga juga apa yang saya lihat ini berkenaan juga di hati kalian semua. Mungkin ada yang, wah saya kok ragu ya membeli barang ini, tapi setelah melihat reviewnya kok bagus. Nah, itu bisa menjadi wacana kalian untuk membeli barang tersebut. Tetapi barang yang akan saya review itu nanti kebanyakan adalah barang koleksi. Mungkin kalau barang baru jarang gitu, karena saya mulai dari sekarang ini sudah jarang sekali untuk membeli mainan lagi, sudah tidak lagi ya, tinggal sisa-sisa PO saja. Tetapi saya tetap berusaha, kalau memang ada penghasilan lebih maka saya juga akan mendapatkan mainan yang baru. Ya, itu adalah sekilas dari saya sehingga saya punya motivasi untuk membeli mainan. Nah, sejak kapan saya bisa membeli mainan sendiri dengan uang hasil jeripaya sendiri gitu ya? Itu dimulai tahun 2000. Ya, pada saat tahun 2000 itu saya bisa memulai untuk untuk membeli sebuah mainan gitu ya. Dan pada saat itu hobi saya adalah membeli model kit Gundam yang kita sekarang sebut dengan Gunpla itu ya. Itu saya pasti akan merakitnya dengan sangat-sangat dengan hati gitu ya. Merakit yang mulai dari yang kecil gitu, yang HG itu hanya setengah jam gitu sudah selesai sih, nggak sampai setengah jam gitu ya. Sampai dengan yang PG itu paling cuman hanya 3 hari, 4 hari, nggak sampai 4 hari, 3 hari sudah selesai gitu ya. 3 hari dalam hitungan kurang lebih 1 hari 2 jaman, 2 jam sampai 3 jam, 2 jam ya, itu tanpa dicat ya, tanpa di repeat. Oke, itu adalah sekilas dari saya. Jadi mulai sejak tahun 2000. Wah, ini cukup panjang ya. Sekarang tahun 2021 berarti saya sudah menjadi pengkoleksi mainan 20 tahun lamanya gitu. Tapi sebetulnya mainan saya juga ada sih sebelum-sebelumnya di tahun itu, ya beberapa yang sudah saya sebutkan tadi. Itu yang tentang diri saya. Tetapi di dalam kesempatan ini pun saya juga ingin membahas tentang apa sih itu mainan yang sehari-hari kita lihat di toko mainan, dan apa yang kita lihat di sekeliling kita, apa yang direview orang gitu ya. Nah, sebetulnya saya ingin mengatakan beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang mainan itu sendiri ya. Kadang kita membeli mainan itu tidak mengerti, apa sih yang kita beli, pokoknya asal beli aja, suka dengan karakternya, suka dengan filmnya, suka dengan apapun yang ada di barang itu sehingga kita membelinya. Nah, tapi kita nggak ngeliat pokoknya apa sih mainan itu, tipenya apa, bahannya apa. Itu saya yang ingin saya bahas di sini. Ya, kesempatan perkenalan kita sebagai pertama kali, saya akan mau mengupas ya, sebisa mungkin saya kupas dengan tuntas. Mungkin kalau ada yang salah bisa dikoreksi gitu ya. Ketika saya upload video ini mungkin bisa dikoreksi, mungkin ya sebagai tambahan informasi seperti itu. Nah, apa yang ingin saya bicarakan di sini, yang pertama yaitu kita bicarakan tentang bahannya ya. Kadangkala kalau mainan itu kita taunya bahannya bahan plastik gitu ya. Tetapi tidak semua mainan itu bahannya adalah plastik. Bahan mainan tuh macam-macam sekali dan pengelolanya juga macam-macam ya. Yang ingin saya sebutkan yang pertama di sini, untuk plastik itu sendiri itu juga ada tipenya. Ya, memang kebanyakan mainan adalah plastik. Apa sih tipe yang mainan yang secara umum yang biasa kita beli itu? Tipenya adalah plastik yang namanya PVC. Nah, kalau kalian tahu pipa paralon itu ya, pipa yang biasa di rumah-rumah, kalau kelihatan ada pipa yang warnanya abu-abu, nah itu namanya pipa paralon ya. Nah, ini PVC.
sejenis PVC. Kenapa kok sejenis itu bisa jadi mainan tapi bisa hasilnya lebih bagus, bahkan lebih bagus daripada pipa itu sendiri kan ya. Itu karena memang tipe kualitas plastiknya sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman untuk dipakai, aman untuk berada di rumah tangga. Jadi jenis plastik PVC ini yang paling sering digunakan oleh mainan. Ya, banyak sekali sih jenis PVC yang dimaksud. Nah, biasanya jenis-jenis mainan itu bisa kalian lihat pada boxnya. Kadang kita nggak lihat ya, pokoknya asal buka mainannya gitu ya. Oke, ini saya contohkan satu di box. Memang sepertinya boxnya ini, nah seperti ini ya. Wow, ini ada mainan. Ini baru datang gitu ya. Ini kalau kalian lihat sekilas di sini mungkin dah kelihatan ya. Oke, mungkin ini semoga tidak kebalik ya. Ini tertulisnya PVC dan juga ada ABS ya. PVC dan ABS. Nah, apa sih jenisnya PVC itu? Yaitu yang sudah saya sebutkan tadi bahwa PVC itu sejenis plastik ya, salah satu jenis plastik yang biasa bahan plastiknya itu keras tetapi lembut. Nah, ini susah ya ngomongnya ya. Keras tapi lembut. Nah, kalau kita banting itu barangnya, kalau kita bukan banting, kalau terjatuh gitu PVC, kalau terjatuh itu sebetulnya masih relatif aman sih, selama tidak jatuh di ketinggian yang sangat tinggi. Kalau cuma jatuh sekitar 30 cm tingginya, atau bahkan 1 meter itu saja masih bisa utuh, tidak pecah gitu ya. Karena sifat plastiknya meskipun keras, dia sifatnya juga lembut. Jadi kayak bisa goyang gitu ya, tapi tidak apa ya istilahnya itu bisa melengkuk-melengkuk tapi nggak sampai patah. Tapi ya jangan dicoba-coba karena beberapa tipe PVC itu kan ada levelnya kekerasannya. Nah, yang paling keras pun itu lembut. Jadi kita nggak berasa keras sekali. Itu tipe yang PVC. Ada yang agak keras gitu, biasanya dibuat untuk apa action ya, bisa bukan action sih, bisa statue seperti itu, seperti ini ya. Coba saya perlihatkan. Nah, ini seperti ini ya. Ini tuh terbuat dari PVC, bahannya lembut ya. Ini kalau jatuh ya, kalau dibanting ya pasti rusak, pecah gitu ya. Cuma ini terjatuh, kadang itu tidak sampai pecah karena sifat dari plastiknya itu agak lentur. Tetapi kalau barangnya berat, jatuh itu bisa patah gitu ya. Nah, itu sifat dari PVC sih sebetulnya itu, jadi lebih aman. Oke, itu adalah bahan yang dari sana PVC ya. Nah, ada lagi sama-sama plastiknya yang tadi seperti yang kita lihat pada box mainan ini. Nah, yang saya sudah tunjukkan ini ya, itu ada yang ABS. Nah, itu apa ya ABS ya? ABS itu kalau singkatannya ini, wah ya saya juga nggak ingat singkatannya, cuman ya sekitar acrylonitrile apa gitu loh ya. Itu adalah sifat dari ABS. Itu semacam plastik yang bentuknya itu lebih lembut daripada PVC. Kalau PVC itu kan lebih ke arah kasar, maksudnya itu ke arah keras. Jadi kalau kita ingin melihat bentuk dari PVC ya seperti yang saya katakan tadi, figur seperti ini kan keras, ini nggak bisa kita lengkuk-lengkuk ini. Tetapi bisa juga kita sih agak sedikit ini ya, kayak yang ini ya. Ini kalau saya tekuk-tekuk, nah ini masih bisa. Nah tapi nggak kelihatan ya tekuknya. Oke, saya ambil dulu aja satu. Nah ini aja ya. Oke, ambil satu ini. Mungkin kelihatan. Nah ini saya tekuk-tekuk. Nah ini sifat dari bentuk PVC tapi yang bentuknya agak keras tapi dia masih bisa lembut. Nah, tekuk enggak apa-apa ya. Jadi itu adalah salah satu dari ABS yang ada. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat punya barang yang tipenya seperti itu masih aman kalau jatuh, tapi ya jangan sampai jatuh tinggi-tinggi gitu ya, pasti ya patah. Kecuali kalau yang bahannya full ABS.
Tapi biasanya ABS ini diletakkan di engsel atau apa ya istilahnya, kalau di Gundam itu di engselnya yang lembut, yang kalau kita tekan agak nyul gitu ya, apa ya namanya itu, agak kenyal sedikit, itu bahannya ABS. Tetapi sifat ABS ini pun juga ada yang keras ya, yang keras juga ada. Itu yang perlu kita perhatikan. Kalau keras itu gimana ya? Ya namanya apa ya? Bahannya seperti PVC, cuman dia lebih lentur. Cenderung kalau semua bahan patung itu bahan statue, kalau yang seperti yang tadi saya tunjukkan ini, itu menggunakan ABS, nanti nggak bisa berdiri semua. Ya, karena apa? ABS itu sifatnya agak lentur gitu ya. Jadi kekuatannya itu tidak sampai ini. Saya juga punya contoh yang untuk ABS yang mungkin bisa dicoba saya perlihatkan ya, contoh yang ABS. Nah, ini salah satu bentuk plastik yang berjenis ABS. Nah, seperti ini. Ini bentuknya keras. Ini kalau kita, keras sekali ya. Ini sangat keras sekali ya. Nggak bisa ini juga agak sedikit lentur yang bagian ini ya. Ini agak sedikit lentur, bisa tekuk ya. Oke, bisa tekuk ya. Oke. Ini sifat yang ABS ya. Nah, seperti ini. Oke. Itu adalah salah satu ini nih. Bagian kapaknya nih, saya tekuk ya. Ini ada ABS ya. Dia sifatnya tidak terlalu kaku dan juga dia bisa agak clear, bisa juga clear, juga bisa nggak clear, itu juga bisa ya. Banyak sekali. Itu sifat dari plastik ABS. Tapi kalau kita semua bahannya itu dari ABS ya tentu saja nggak akan menarik seperti itu. Karena apa? Ya nggak bisa, istilahnya itu apa ya? Dia nggak bisa, karena kelenturannya ini dia nggak bisa kaku. Jadi seakan-akan nanti barangnya juga bisa ngelembut gitu ya. Itu nggak disukai orang ya. ABS biasanya ada di engsel-engselnya Gundam yang bentuknya kotak, yang biasa ditusuk untuk apa, pergelangan tangannya, pergelangan kakinya, yang digunakan untuk memutar plastik yang bagian PVC itu. Saya nggak ada contohnya itu, tapi ya saya ada Gundamnya, cuman ini plastiknya sudah ada di dalam sih ya. Ini ada di dalam, nggak kelihatan, kalau dari sini nggak kelihatan sih plastik ABS-nya. Tetapi biasanya ada di dalam, biasanya disediakan. Lalu yang tipe plastik berikutnya itu adalah tipe yang biasa disebut PET. Biasa kalau PET ini adalah orang yang kalau melihatnya sebagai plastik clear. Nah, kalau plastiknya clear, warnanya nggak solid, itu biasanya terbuat dari plastik PET. Seperti yang saya contohkan ini. Ini masih di dalam plastik ya. Nah, ini kelihatan ya. Ini tipe jenis PET. Tipenya kerasnya kayak PVC. Jadi dia nggak lentur sih. Ini lentur karena ya memang dia tipis ya. Ini bisa tekuk-tekuk lentur gitu karena dia memang tipis. Tetapi kalau misalkan, nih saya keluarkan ya. Nih, ini tipe PET. PET ya. Jadi ini bisa ditekuk ya. Memang bisa tekuk lemes gitu ya. Tetapi kalau kita tekuk terus patah langsung tes seperti itu. Itu adalah punya yang PET. Bedanya apa dengan yang ABS? Kalau ABS itu tidak keras, ini keras. Keras sekali. Sedangkan yang ABS itu tidak keras. Ini contohnya yang ini ya. Ini tidak keras. Ketika gini ya, ini kalau misalkan kita tekuk sampai apa, tidak masalah. Kembali lagi. Tuh ya. Ini kita tekuk lagi, balik lagi. Nah, itu yang ABS. Nggak masalah kalau ABS ditekuk-tekuk ya. Tapi kalau yang PET, yang kayak tadi ini, ditekuk bisa, tapi jangan nemen-nemen ya. Jangan keterlaluan. Kalau keterlaluan nanti patah. Des ya. Nanti nangis. Nggak ada gantinya. Ngelem tuh jelek nantinya ya. Oke, jadi itu bedanya. Ada PET, ada PVC, ada ABS. Itu adalah tipe-tipe yang biasa dipakai di mainan ya. Oke,
beberapa hal lagi dari sana. Kita sudah tahu beberapa tipe plastik, tetapi juga ada mainan yang menggunakan bahan lain, seperti contohnya bahan yang kita sebut sebagai resin. Nah, bahan resin ini biasa digunakan untuk statue yang besar-besar, yang harganya mahal, memang harganya mahal. Bahkan yang statue-statue yang dijual oleh perusahaan mainan Bandai gitu ya, itu juga statue-nya juga mahal-mahal, itu terbuat dari resin. Kerugian dari resin adalah kalau dia jatuh dari ketinggian apapun, itu akan pecah. Bukan pecah, tapi bisa gupil ya. Kalau terlalu tinggi pecah, kalau cuman pendek-pendek istilahnya gupil. Gupil itu cuil. Cuil sama gupil apa bedanya saya nggak tahu ya. Cuil, gupil atau terkelupas gitu ya. Pasti ada yang patah bagian part-partnya. Itu resin ya. Jadi harus hati-hati. Tetapi keuntungan dari resin itu apa? Dan membuat itu dia sangat mahal. Karena resin ini lebih detail. Kalau kita bisa lihat bentuk detailnya itu sangat detail, dan ketika dicat ya itu kelihatan real. Kalau PVC dicat itu kelihatan sekali kalau dia itu adalah mainan gitu ya, kelihatan sekali. Karena apa? Ya meskipun statue itu juga mainan, cuman istilahnya lebih condong ke dipajang gitu ya. Kalau sedangkan yang pakai PVC itu kebanyakan yang apa ya istilahnya itu lebih banyak ke arah bisa dipindah-pindah dengan seenaknya sih. Karena kalau jatuh bukan nggak masalah sih, masalah tetap, cuman lebih aman itu ya, dan lebih kuat. Tetapi detailnya jadi kelihatan seperti istilahnya kalau orang bilang tuh mainan yang kurang afdol gitu lah, apa ya, kurang tepat, detailnya nggak kelihatan banget seperti itu ya. Itu yang bedanya yang resin ya. Ada lagi satu lagi jenis yang silikon rubber. Nah ini ada silikon ya. Silikon itu ya sebetulnya mirip seperti kalau kita punya remote mobil gitu ya, atau apa HP kita dikasih HP silikon, kurang lebih bahannya kayak gitu ya. Cuman silikon yang dimaksud ini grade-nya lebih bagus, tetapi kualitasnya pun juga akan berkurang. Kenapa? Karena kalau lama-kelamaan tidak dirawat, silikon ini bisa pecah atau bisa sobek. Seperti itu. Banyak mainan yang menggunakan silikon. Contohnya untuk mainan yang bertipe yang merek Pichen, seperti itu ya. Atau merek Hot Toys. Nah, itu rata-rata kadang mereka menggunakan silikon rubber. Nah, kenapa ya? Engselnya nggak kelihatan. Jadi kalau benar-benar tuh kalau figurnya menggunakan baju biasa gitu ya, mungkin nggak akan kelihatan. Jadi pakai baju biasa saja. Tapi kalau misalkan dia menggunakan tangan, jadi lengannya kelihatan seperti lengan manusia gitu. Kalau terutama figur-figur perempuan dan lengannya diperlihatkan gitu ya. Itu engselnya nggak kelihatan, engselnya berada di dalamnya ya. Nanti akan kalau misalkan saya ada review untuk sebetulnya saya ada produknya, tapi ya belum saya review. Itu nanti akan kelihatan sekali, tidak kelihatan engsel tangannya, sehingga apa? Kelihatan seperti seorang manusia sungguhan gitu ya, anim sungguhan, manusia sungguhan dan sebagainya. Seperti Hot Toys Wonder Woman itu ya, itu juga engselnya nggak kelihatan. Tapi akibatnya apa? Kalau kita terlalu banyak pose-pose gitu ya, akhirnya sobek seperti itu. Dan itu harus dijaga. Jaganya gimana? Kelembapannya. Kalau nggak lembab itu seperti kulit silikon. Jadi kalau kering dan dipaksakan bisa sobek. Dan kalau sudah sobek kelihatan dalamnya, engselnya kelihatan. Seperti itu ya. Itu bentuk yang silikon. Jadi dia bisa mengikuti bentuk tubuh. Jadi kebanyakan itu adalah yang bodycan itu loh, yang body-bodyan. Nah, terutama di Pichen itu kalau membeli kan nggak kelihatan engselnya sama sekali. Nah, itu di dalamnya engselnya, di luarnya dilapis silikon, ya. Itu adalah bagian dari bahan-bahan yang biasa digunakan. Yang terakhir dari bahan yang paling beken dan paling keren
tapi juga mahal, yaitu adalah bahan diecast. Bahan diecast ini kayak semacam aluminium yang nggak bisa berkarat gitu ya, dan bahannya tuh campuran besi dan aluminium. Nah, itu campuran ini membuat bahan tersebut jadi ringan sekali. Kalau kecil kuantitinya itu sangat ringan sekali, tapi kalau banyak ya cukup berat. Mainan yang menggunakan diecast kebanyakan ya cukup berat-berat biasanya. Itu menandakan oh itu mainannya ada diecast-nya, seperti itu ya. Saya tidak ada bawa contohnya yang diecast-nya karena berada di dalam lemari koleksi gitu ya. Itu wah terasa sekali beratnya, sangat terasa. Tetapi harganya juga terasa juga karena mahal sekali harganya. Oke, itu tentang bahannya saja ya. Jadi perlu diketahui oleh kalian bahwa bahan-bahan seperti itu adalah yang harus kita kenal untuk mainan kita supaya kita bisa jaga. Kayak contohnya yang tadi Hot Toys yang ada silikon itu kita harus jaga. Caranya bagaimana? Kita harus memberikan perawatan. Contohnya di lingkungan kita jangan sampai kering atau jangan sampai lembab atau jangan sampai istilahnya punya suhu yang pas. Kalau tidak setiap tahun itu mesti harus dibedai. Istilahnya dibedai ya bukan pakai pupur gitu bukan, tapi dibedak dengan bahan khusus sehingga rubbernya itu juga bisa lebih bagus. Biasanya tepung gitu ya. Tetapi ya itu tadi menjijikan sih mainan dikasih tepung gitu ya. Ada yang disemprot dengan spray supaya kelembapannya itu terjaga sehingga ketika dia begini engselnya itu nggak rusak gitu ya. Di bagian sisi yang bagian sininya itu nggak akan rusak. Biasanya kalau nggak gitu kering dia buka plus begitu kelihatan. Nah udah eman sekali ya. Oke, itu adalah sekilas tentang bahan-bahan dasar yang banyak digunakan. Mungkin ada banyak-banyak bahan lain ya yang akan dipakai oleh mereka, tetapi ini adalah 90% bahan, 95 lah bisa dikatakan 95 bahan yang dipakai oleh mainan-mainan di dunia itu kebanyakan yang seperti yang saya sebut tadi. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di deskripsi, nanti akan saya usahakan untuk menjawab untuk kalian semua. Oke, kita lanjut. Setelah kita mengenal bahan, kita akan mengenal yang satu lagi, yaitu tentang apa ya ini ya, setelah bahan itu kualitas. Ya ini, kita bicara kualitas. Kualitas secara umum ya ini ya, saya tidak bicara kualitas yang wah detail banget gitu, enggak. Oke, kualitas yang umum. Yang pasti yang pertama yaitu adalah kualitas original. Artinya apa? Itu kualitas dari pabrik yang asli yang membuat mainan ya. Contohnya pembuat mainan di sini tuh banyak sekali, ada Bandai, ada Tommy, ada Hot Toys ya. Terus ada banyak sekali yang wah saya kalau sebutkan satu persatu wah enggak selesai videonya ya. Tapi yang pasti pabrikan mainan tuh banyak sekali di luar. Ada Revoltex, ada banyak kali Figma, Bandai, pokoknya banyak sekali gitu ya. Kita nggak bisa lihat satu persatu. Oke, yang pasti adalah original, itu sesuai dengan pabrik. Pertanyaannya adalah, apakah barang original selalu bagus? Nah, ini yang susah menjawabnya ya. Karena barang original itu kan juga punya kualitasnya. Apakah kualitasnya memang disesuaikan dengan harganya, kan begitu. Jadi kalau misalkan harga yang murah-murah ya kualitasnya jangan bilang minta yang bagus. Seperti kalau kalian lihat Tamiya, bukan Tamiya ya, apa Hot Wheels ya. Hot Wheels ya semainan kecil-kecil. Itu harganya cuma 10.000. Nah, coba dibayangkan kita kalau kulak dari Cinanya berapa itu Hot Wheels-nya. Mungkin harganya cuma 3.000 atau 5.000 gitu ya. Nah, bisa dibayangkan kualitas seharga 5.000 mau minta yang bagus banget itu gimana? Ya jelas meskipun original Hot Wheels itu kalau kita lihat detailnya dan cetakannya itu juga tidak seberapa bagus banget gitu ya. Tetapi yang pasti kita bisa membelinya dengan murah. Saya ingat dulu ada yang bukan asli itu juga ada banyak sekali gitu ya. Itu ada yang jual banyak dan saya juga sempat untuk membelinya, mereknya apa itu saja gak jelas kadang, bukan Hot Wheels gitu ya.
tapi bentuknya bentuk kecil-kecil Hot Wheels, itu hasilnya malah dia apa ya, bisa ada yang lebih bagus, bisa juga ada yang lebih jelek. Nah, itu yang membedakan ya. Bahkan yang bukan original saya mahal gitu. Nah, itu yang akan kita bahas nanti setelah ini yang kedua kalinya ya. Yaitu adalah kalau saya lihat itu ada kualitas yang namanya 3RD atau third party. Kalau kita lihat third party itu apa sih? Ya, third party ini bukan palsu ya. Bukan palsu. Third party tidak semuanya itu palsu. Karena third party itu adalah pabrikan yang muncul tapi bukan originalnya. Jadi dia itu entah kita bisa percaya atau tidak, dan dia tidak langgeng. Contohnya kalau kita lihat Tommy gitu ya, atau kita lihat Bandai gitu ya, Hot Toys gitu. Rasanya Hot Toys ini sudah lama sekali bermain di bidang mainan, itu sudah bertahun-tahun, Bandai juga bertahun-tahun ya. Tapi tidak pernah istilahnya itu ganti nama atau dan sebagainya. Kalau third party itu tidak, dia paling produksinya cuma 1-2 saja gitu, setelah itu hilang namanya. Padahal barangnya juga laku gitu ya, 1, 2, 3. Nah, third party. Jadi istilahnya sebetulnya bisa kita bilang itu ya palsu ya boleh gitu ya, karena dia tuh kadang ya membuat produksi mainan yang sama dengan originalnya, tapi bukan merek originalnya. Nah, itu third party. Dan tapi bisa jadi dia juga punya barang mainan yang sendiri. Jadi contohnya kayak seperti di bidang Transformer ya. Itu ada, kalau Transformer ini lisensinya kan dipegang oleh Hasbro Takara Tomy ya. Kalau kalian membeli originalnya, yaitu harus di Takara Tomy-nya. Ya, bentuknya ya seperti itu. Tetapi banyak sekali yang third party. Nah, yang third party ini apakah dia lisensi atau tidak ya? Kadang ada yang nggak lisensi gitu ya. Tapi karena dia membentuknya itu berbeda daripada yang asli, ya tidak persis seperti di aslinya, atau tidak persis seperti di filmnya, tapi dia punya gaya sendiri. Contohnya di pabrikan yang namanya Toy World. Nah, Toy World ini mahal, bahkan lebih mahal daripada Takara Tomy-nya sendiri. Dan dia punya bentuk transform yang bisa berbeda. Jadi transformnya itu apa ya istilahnya, cara dia mentransform itu tidak sama seperti Hasbro Takara Tomy. Jadi pihak Hasbro juga nggak bisa mengklaim oh ini barangnya dan bentuknya pun juga sedikit berbeda, tidak sama dengan bentuk yang aslinya. Tetapi kalau kita lihat sekilas, oh ya udah itu yang sesuai kok dengan yang di filmnya, tapi memang agak berbeda, pasti ada perbedaannya. Dan cara transformnya itu, cara mengubah dari robot mode ke ke vehicle mode ya, ke bagian mobilnya itu berbeda caranya, dan kadang ya cenderung sulit gitu ya memang ya, tapi harganya mahal gitu ya. Bahkan banyak sekali pabrikan-pabrikan yang, nah ini pabrikan berikutnya disebut sebagai third party atau yang biasa juga dikatakan KW gitu ya. Itu juga banyak memproduksi malah punyanya Toy World, bukan punyanya Hasbro ya. Kenapa? Karena Toy World ini ya cukup lumayan bagus lah gitu kalau dia membuat sebuah mainan, meskipun tidak lisensi yang wah gitu, tapi dia cara mentransformnya apa itu sudah bagus juga. Bahkan saya bilang bisa katakan itu lebih bagus daripada yang aslinya. Coba dibayangkan, salah satu contohnya DX Hire itu ya. Itu kalau kita lihat di aslinya, itu kalau ditransform ke dalam bentuk mobilnya itu nggak bisa kelihatan kokpitnya. Artinya nggak ada orang yang bisa naik mobil itu karena di dalamnya sudah penuh dengan bentuk-bentuk transformnya, ada kepala, ada apa, nggak bisa dimasukin. Tetapi kalau yang punyanya Toy World itu bagian dalamnya tuh bisa dimasukin orang loh ya. Kalau kita intip bagian dalamnya itu bisa, ketika kita buka pintunya gitu ya, dibuka itu di dalamnya tuh kelihatan dashboardnya, kelihatan tempat duduknya. Nah ini sangat bagus sekali kalau saya bilang. Oleh karena itu
belum tentu juga third party itu jelek. Ya. Tapi dia juga bukan asli karena Toyworth ini adalah third party, tetap third party ya, karena dia bukan licensee gitu ya. Tapi dia punya produk sendiri, meskipun mirip gitu, tapi ya produknya sendiri dan harganya lebih mahal. Jadi kalau orang mau beli lebih mahal ya silakan gitu ya. Punya Hasbro malah lebih murah, tapi memang kualitasnya masih bagusan yang Toyworth itu tadi. Ya, itu adalah salah satu contohnya. Jadi ada satu lagi KW. KW itu peniru. Jadi ditiru, ada pabrik yang tidak dikenal, niru barang itu sama. Tetapi tentu saja kalau KW ini beda dengan third party. Kalau KW itu benar-benar pemalsu. Jadi pabrik yang pemalsu. Yang akhirnya apa? Ya, kalau kita bisa lihat, berarti di pabrikannya ini bukan, apa ya istilahnya itu, kalau kita beli barangnya mungkin barang plastiknya jelek sekali ya. Kalau kita mau punya mainan, catnya jelek, barangnya jelek, kadang letoy itu lemes. Jadi kalau action figure gerakannya itu kan harusnya tek tek tek, nah seperti itu. Tapi karena dia KW, barangnya jadi palsu, letoy itu nggak bisa kaku, nggak bisa pose, nggak bisa ya. Itu kalau KW. Tapi sebetulnya KW itu juga ada KW super, ada KW yang KW 1 gitu ya, terbagi beda-beda, tapi kita nggak bisa menentukan itu KW 1 atau KW super gitu. Kalau kita lihat dari barangnya baru tahu, oh ini KW 1, oh ini KW super, seperti itu. Tapi kebanyakan yang namanya KW tetap jelek ya. Kalau third party masih oke. Apakah KW itu juga termasuk third party? Sebetulnya juga ada sebagian termasuk third party gitu ya. Cuman kalau KW itu hanya peniru total, ya istilahnya itu meniru total dan hasilnya memang jelek-jelek. Itu yang KW ya. Lalu untuk harga, itu jelas kalau harga KW itu sebetulnya cuma separuh dari harga yang aslinya gitu ya. Harga asli misalkan 700, KW-nya bisa 200, bahkan yang seperti play art gitu ya, harga aslinya 1,5, KW-nya 500 sampai 750 ya. Jadi ya tergantung kita mau beli yang apa, mau KW, mau asli, seperti itu. Tetapi ada satu hal yang perlu kalian ketahui. Selain KW, ada yang namanya rejected. Ya, barang reject atau barang yang ditolak. Ini biasanya kalau di Jepang, ya, di Jepang itu kenapa kok kita tuh kalau beli mainan dulu ya, sekarang ya mungkin semua sama gitu ya. Kalau beli mainan tuh mesti versi Jepang tuh lebih mahal. Kenapa kok versi Jepang bisa lebih mahal? Ya kita bisa harus lihat. Karena apa? Di versi Jepang itu sendiri kualitas kontrolnya sangat tinggi. Sehingga apa? Kalau barang yang ya catnya sedikit saja jelek, itu di-reject sama mereka. Nah, oleh pihak Bandai biasanya barang rejekan, kalau yang di-reject itu tidak terlalu parah, itu biasanya dibuang ke bawah. Ya dibuang mestinya, tetapi ya tidak tahu gimana caranya itu bisa sampai lolos dari Bandai itu sendiri atau lolos dari perusahaan itu sendiri gitu ya. Lolos ke bawah sehingga bisa dijual. Nah, biasanya apa? Mungkin tangannya nggak bisa atau tangannya kurang apa gitu ya. Tangannya nggak bisa sampai mentok padahal aslinya bisa. Kan kalau kalau dikontrol itu kualitasnya semuanya dikontrol. Kayak review gitu ya. Orang-orang pasti review gitu, engselnya dicek lah. Kalau engselnya ada yang kurang rapet dan apa itu di reject semua. Nah, itu yang disebut barang reject. Biasanya barang reject itu oleh perusahaan langsung dibakar atau dibuang. Nah, biasanya ya namanya ada administrasi yang bagaimana bisa lolos akhirnya dijual. Nah, yang dapat barang reject harganya seperti yang KW itu, murah meriah. Meskipun nggak bisa sepenuhnya 100% itu. Ada yang catnya kurang atau catnya salah, itu barang reject juga ya. Nggak semuanya barang reject ya. Oke, itu yang perlu diketahui. Nah, untuk yang saat ini ada satu yang perlu kita perhatikan, yaitu mengenai lisensi. Lisensi itu banyak macam ya. Yang pertama,
dari mainan itu sendiri itu ada lisensinya. Lisensi dari mana misalkan? Contohnya kalau perusahaan mainan seperti Bandai mau membuat mainan Ultraman, maka Bandai ini harus kerjasama dengan pihak Suburaya. Suburaya itu adalah produksi film untuk Ultraman. Jadi Bandai ini harus kerjasama, harus mendapatkan lisensi, itu lisensi orang dalamnya. Begitu juga dengan Kamen Rider atau apapun itu harus ke perusahaannya, ya. Termasuk seperti Transformer yang paling gampang ya, kita harus ke Hasbro untuk mendapatkan lisensi, atau ke Marvel gitu ya, itu untuk mendapatkan lisensi dari Iron Man, Captain America dan sebagainya. Oleh karena itu orang-orang yang berlisensi jualnya pasti mahal, ya. Selain itu lisensi dalam mereka, urusan mereka sendiri. Dan di Indonesia untuk penjualan itu pun juga punya lisensi. Lisensinya disebut sebagai SNI, Standar Nasional Indonesia. Jadi semua yang masuk ke Indonesia, yang dijual di Indonesia itu harus punya standarnya dan sudah ada pengecekannya. Dan itu membayar lisensi cukup mahal juga, sehingga mainan yang sekarang ini banyak yang mahal-mahal itu karena berlisensi. Bisa jadi dapat yang murah yang nggak berlisensi, bisa jadi, tetapi ya kita bisa takut ya mendadak barang itu nggak bisa datang gitu ya. Saya pernah yang terakhir waktu masa transisi dari SNI ini, saya pernah mengimpor dari Jepang langsung, sampai sekarang udah nggak keluar gitu ya. Jadi barang saya nyantol di situ terus, saya nggak bisa bayar ya, karena barangnya cuma hanya beberapa saja, ya udah saya relakan. Jadi memang tidak bisa ya, lisensi itu nggak bisa ditebak gitu ya. Kadang kalau kita orangnya kuat juga bisa masuk gitu ya. Sekarang kan juga banyak yang jual yang nggak lisensi, juga banyak sih lisensi Indonesia penjualan SNI ya. Tetapi yang di SNI ini itu bebas diperjualbelikan di Indonesia ya, karena sudah ada lisensi untuk penjualan di Indonesia. Itu yang perlu kalian ketahui yang sekarang ini. Lisensi itu ya cukup mahal sekali, kalau bukan distributor besar ya nggak bisa. Malah sekarang ini terpusat jadinya. Distributor-distributor yang kecil dulu yang langsung ambil dari Jepang, langsung ambil dari Cina seperti saya juga gitu ya, langsung ambil, itu juga harus menghentikan gitu ya. Karena kalau nggak ada lisensi nanti akan tertahan gitu ya, istilahnya tertahan di bea cukai dan sebagainya, itu akan tertahan dan tidak bisa masuk. Jadi untuk itu lisensi itu penting. Tetapi orang yang berlisensi itu malah lama prosesnya. Kenapa? Begitu datang di Indonesia itu harus disortir dulu, harus dipastikan, ditempel tanda SNI-nya dan sebagainya. Ya, itu adalah tentang lisensi yang ada di Indonesia. Nah, yang terakhir dari saya, yang terakhir untuk video perkenalan kita yang cukup panjang ini ya, tapi saya ingin yang terbaik untuk kalian semua, bahwa tipe mainan, nah ini tipe mainan di Indonesia juga atau di seluruh dunia gitu ya, itu bisa bermacam-macam ya. Yang pasti sebagai basicnya, yang pertama adalah Gunpla. Dulu namanya Mokit, model kit. Sekarang nggak tahu kenapa kok dinamakan Gunpla sekarang ya. Tapi ya tetap saja ya Mokit kalau dikenal sebagai Mokit gitu ya. Mokit atau Gunpla itu sama, yaitu adalah model kit. Kita harus merakit. Kalau masa kecil saya, masa SMP, SMA, kalau ngerakit hal-hal seperti itu, merasakan sensasi yang luar biasa. Tetapi kalau kita sudah punya kesibukan sendiri, itu akan menjadi sangat membebani. Ya, bahkan saya sampai sekarang itu masih ada model kit PG, MG gitu ya, MG, PG, itu di gudang saya sampai sekarang belum dirakit. Karena saya nggak kuat sudah untuk ngerakit itu semua, karena kesibukan yang ada pada diri saya. Bahkan saya mau membuat video saja tertunda sampai bertahun-tahun seperti itu. Dan kali ini baru saya mencoba untuk yang pertama kali saya akan mencoba untuk menerobos ya jaring-jaring saya, sehingga saya bisa
mereview atau mengunboxing mainan nanti di kemudian hari ya. Untuk itu ini yang pertama kali perkenalan ya. Oke, tapi tipe yang kedua itu biasa kita sebut sebagai ya yang tadi sudah saya sebut statue. This is statue. Gak bisa diapa-apain. Hanya bisa di-post seperti ini terus. Ya gak bisa diapa-apakan ya. Ini diem, gak bisa apa-apa. Tetapi model-model yang sudah post seperti ini itu banyak sekali modelnya, sehingga di luar sana tuh banyak sekali dijual model-model apa istilahnya ya, ada kayak figur apa itu namanya, figur art atau apa yang bentuknya bagus-bagus sekali ya. Nah, bedanya apa sih dengan yang tadi yang apa Gunpla? Kalau Gunpla tadi ngerakit ya. Ada yang bentuknya kayak gini juga, tapi ya namanya figurize gitu ya. Figurize, jadi bentuknya model kit, kita ngerakit sendiri. Ya, ngerakit sendiri, tapi nanti bisa di-post begitu. Cuman bentuk mock-kit ini sebetulnya tujuannya untuk apa sih? Kalau saya waktu ngerakit ya, saya ngerakit rasanya kok ini seharusnya nggak perlu seperti ini ya. Harusnya apa? Harusnya ya saya bisa tempel aja, sudah mereka cetak aja langsung jadi gitu, kan sudah beres. Tapi tujuan dari mock-kit atau Gunpla itu sebenarnya tujuan aslinya itu adalah supaya kita bisa lebih berkreasi dengan model kit tersebut. Contohnya kita punya Gundam ya, Gundam misalkan ambil contoh sebagai Gundam Wing gitu ya, Gundam Wings gitu. Oke, kita bisa mengganti part-partnya sehingga bentuknya jadi bukan lagi seperti Gundam Wings ya. Bahkan kalau kita lihat catnya itu kita bisa cat. Jadi part-part dari mock-kit tersebut itu kita ambil yang kecil-kecil itu kita semprot spray dengan cat yang kita mau, udah jadi. Terus nanti ketika dipasang, wah kelihatan bagus. Nah, kalau misalkan tidak dijadikan part seperti itu, kita akan kesulitan. Kesulitannya gimana? Masa kita harus tempeli kertas, selotip kertas dulu ya, supaya catnya nggak meluber gitu. Terus kemudian kita semprot, terus catnya selotip kertasnya kita ambil. Nah, kayak gitu kan susah. Mendingan part kecil itu kita ambil, udah kita taruh, kita semprot, kering, kita pasang, tuk, udah beres. Nggak perlu luber atau apa ya. Itu beberapa yang menjadi tujuan dari mock-kit. Ada juga mock-kit yang sudah dibantu dengan kayak titanium coating atau apa. Nah, itu mungkin bagi orang yang malas untuk melakukan pengecatan. Nah, itu biasanya disediakan mock-kit yang khusus gitu ya. Kayak contohnya itu yang saya lihat ada banyak sekali, padahal tipenya sama. Itu yang Gundam RX Unicorn. Nah, itu kan, itu ada banyak sekali tipenya. Ada titanium finish, ada titanium ada gold coating dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah membantu gitu loh, membantu kita yang malas untuk mengecat. Tetapi orang yang senang dengan ngecat ya pakai yang beli basic. Kenapa? Harganya selain murah, kita juga bisa kita juga bisa melakukan kreasi kita sendiri. Tapi kalau yang sudah pakai titanium kita mau ngecat ya eman. Karena apa? Sudah harganya mahalnya untuk coatingnya itu gitu ya. Buat apa kita cat lagi gitu. Tapi ya banyak orang sih yang sudah kayak gitu dicat lagi ya banyak sekali ya. Itu adalah tipe dari Gunpla dan satu lagi tadi statue ya. Terus satu lagi ada tipe yang disebut sebagai action figure. Nah, action figure itu adalah tipe yang bisa digerakkan. Contohnya ini ya. Jadi ini adalah contoh dari action figure. Ini bisa digerakkan, bisa di-pose. Ya, apapun bisa di-pose. Jadi bentuknya kita bisa pose semau kita. Itu adalah action figure. Bahannya ini adalah PVC ABS. PVC dan ABS. Contohnya yang ini pasti ABS. Nah, lentur ya. Karena sifat kelenturannya ini yang disebut ABS. Ini keren kan campurannya. Bajunya bisa gini. Tetapi bahannya yang dipakai untuk kaki, ini kan nggak bisa ditekuk-tekuk ya. Ini pakai PVC seperti itu ya.
Jadi ini banyak kerap kali kita nggak bisa menentukan yang mana, tapi yang pasti kalau begini ya ini PVC dan ABS seperti itu ya. Ya mungkin kalau ada silikon mungkin ya, tapi ya nggak pakai ini ya. Ini keren sekali. Cat-catnya keren. Ini contoh. Das. Ya, bisa diapa-apakan ini. Ini adalah salah satu contoh dari yang tadi saya katakan action figure. Jadi bisa di-push. Banyak sekali di luar sana mungkin ya merek-merek Bandai atau merek-merek Takara dan sebagainya itu yang mengatakan oh apa ya yang bisa di-push itu kayak apa, kalau kayak SHF apa itu singkatannya lupa, human figure gitu yang bisa ditekuk-tekuk dan sebagainya. Nah kayak gitu-gitu ada banyak nama-nama dari mereka, tapi yang pasti semua itu adalah action figure yang bisa ditekuk-tekuk, tangannya bisa di-push, itu semua adalah action figure ya. Oke, terus ada lagi yang satu lagi yang namanya transform. Jadi bisa ditransformasi. Mobil, motor, robot dan sebagainya. Itu yang biasa kita sebut dengan transformer gitu ya. Tapi bukan hanya transformer aja loh yang bisa transform ya, yang bisa berubah gitu. Banyak yang apa ya, yang menjual mainan yang ya tentu saja nggak berlisensi gitu ya, yang tentu saja yang asal membuat saja itu bisa ditransform semua ya, tiru-tiru kayak transformer seperti itu. Tapi yang pasti transformer itu yang kita kenal sekarang ini ya, dari movie, dari anime ya, itu kita kenal sekali. Sekarang bahkan banyak sekali transformer itu artnya yang saya kagumi adalah artnya. Kenapa? Dari bentuknya yang seperti itu keren kan movie-nya itu ya, tapi bisa jadi mobil dan mobilnya wah gitu ya, itu sangat menarik sekali ya. Nanti itu juga akan saya review beberapa ya. Oke, lalu tipe-tipe yang lain sebetulnya ada banyak tipe-tipenya ya, bukan satu, ada banyak tipe-tipe seperti contohnya yang cars ya, kayak home dan lain-lain. Istilahnya itu banyak sekali tipe yang di luar sana yang bisa dikategorikan beberapa gitu, seperti gun itu ya. Gun itu kan bukan action figure, tapi gun itu ya gun, tembak itu kayak Nerf ya. Nerf dari itu juga tipe salah satu mainan. Banyak sekali tipe mainan-mainan di luar sana, tetapi yang pasti yang menjadi basic yang tadi yang sudah saya sebutkan, mokit, action figure, statue. Kebanyakan seperti itu yang paling banyak sekali. Ya, oke, itu adalah sedikit perkenalan dari saya. Semoga nanti ini cukup panjang ya. Semoga kedepannya ketika saya review juga ada yang panjang, ada yang pendek, tergantung apa yang saya review gitu ya. Dan apapun yang saya review itu adalah bentuknya koleksi. Jadi artinya bukan hanya mainan saja mungkin yang bisa jadi koleksi saya, mungkin juga bisa gadget, mungkin juga bisa device gitu ya, atau suatu alat begitu, ya itu akan saya review semuanya, dan itu semoga berkenan kepada kalian semua juga. Oke, dukung saya ya bro ya, dukung saya guys, oke. Saya kalau dapat dukungan, saya akan lanjutkan ini sampai ke lubuk hati. Saya akan mereview segala mainan yang saat ini mungkin saya akan mereview koleksi saya dulu. Nah, tapi di samping di sela-sela itu, kalau memang banyak dukungan terhadap saya, maka saya akan mereview mainan-mainan yang baru. Seperti itu. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa guys. Ya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mendukung saya. Oke, terima kasih. Bye-bye. See you next video. Thank you.